Halo semuanya, selamat datang di channel Mimin. Kali ini Mimin akan membacakan sebuah komik yang berjudul Kill the Hero. Seorang manusia yang bereinkarnasi kembali ke masa lalunya karena dibunuh oleh rekan teman seperjuangannya. Sebelum kita lanjut ke videonya, tong hilap, subscribe channel Mimin, like dan komen agar channel ini bisa berkembang. Tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke alur ceritanya. Melanjutkan cerita kemarin, Kim Ho Jin yang berdiri menantang ketua King. Ia berkata, "Kenapa kau sangat marah begitu?" Kim Ho Jin menunjuk, "Bukankah musuhmu yang sebenarnya ada di atas sana? Aku hanya mengikuti perintah Ishak." Ishak memasang ekspresi wajah datar dalam batinnya. "Master, kenapa kau menunjukku? Selesaikan masalahmu dengan Ishak. Berhenti melampiaskan amarahmu pada orang-orang tidak berdosa. Apa yang sedang kau ocehkan, bajigur?" Karena Kim Ho Jin banyak ngomong, tanpa basa-basi ketua King menyerang Kim Ho Jin dengan menyemburkan petir dari mulutnya. Kim Ho Jin memejamkan mata dan bersikap santai. Ia tersenyum. Ledakan dahsyat terjadi. Lee Jin-ah sedang bersembunyi di balik batu melihat pertempuran mereka. Dalam batinnya, si bodoh itu, tidak kusangka dia menerima serangan itu tanpa berusaha melawan balik. Ishak melotot melihat apa yang dilakukan Kim Ho Jin. "Master." Dengan secara brutal, ketua King terus-menerus melancarkan serangannya sambil ketawa. "Matilah, matilah, matilah." Ketua. Setelah dirasa cukup, ketua King menghentikan serangannya. Sepertinya sekarang sudah lebih tenang. Tumpukan Power of the Thunder sudah mencapai titik maksimum. Terciptalah sebuah kilatan petir kuning yang memancar di balik kepungan asap. Ketua King merasa keheranan. Power of the Thunder telah bangkit. Kim Ho Jin masih hidup dan tidak terluka sedikit pun. Ia berhasil menahan serangan menggunakan senjata hitam legendaris barunya. Kim Ho Jin tersenyum sambil mengangkat sebuah palu. Semua berjalan sesuai dengan rencanaku. Lee Jin-ah baru sadar dengan senjata yang Kim Ho Jin pegang. Itu item tersegel yang dibuka menggunakan cairan lambung dragon. Kekuatan tersegel telah bangkit. Anda telah menjadi pemilik Mjolnir. Item tingkat legenda. Senjata milik Thor, sang dewa petir. Senjata yang berisikan kekuatan petir. Mempunyai physical attack sebesar 600. Dapat memanggil petir dan menangkal petir. Batin Lee Jin-ah, Kim Ho Jin sudah mempersiapkan itu untuk menghadapi situasi macam ini. Batin ketua King, aku tidak tahu apa itu. Tapi sepertinya palu itu menyerap seranganku. Jika memang benar begitu, ketua King menarik senjata Gungnir miliknya. Dengan cepat, Gungnir melayang ke tangan ketua King. Kim Ho Jin bersiap pada posisi kuda-kudanya. Ketua King bersiap menyerang menggunakan Gungnir. Cobalah untuk menahan yang satu ini. Bentrokan senjata milik ayah dan anak telah terjadi. Kim Ho Jin menahan serangan itu dengan mengibaskan palunya. Sebuah perisai petir menangkis serangan Gungnir milik ketua King. Batin Kim Ho Jin. Dia langsung menyadari bahwa serangan elemental tidak berpengaruh dan langsung mengubah metode serangannya. Lee King ini benar-benar berada di level yang berbeda. Dia tahu cara menggunakan keunggulan jangkauan tombak terhadap palu. Namun, Kim Ho Jin tersenyum sambil menghindari serangan. Ia menerjang dan melompat dengan sangat cepat. Mengangkat palunya bersiap menghantam kepala ketua King. Kim Ho Jin berhasil mengenai telak kepala ketua King. Mata dan sebelah bagian kepala ketua King hancur akibat serangan Kim Ho Jin. Lee Jin-ah, Ishak dan Pak Yong-wan sangat terkejut. Shakira dan bawahannya berteriak memanggil ketua. Kim Ho Jin tersenyum. Ia masih melayang di udara. Ia bergumam, "Aku sudah terbiasa berjuang sendirian." Ketua King sangat kesakitan. Ia bersiap menyerang balik menggunakan tombaknya. "Rasakan ini." Batin Lee Jin-ah, itu berbahaya. Dia tidak bisa menghindari itu saat di udara. Tombak itu semakin dekat.
Kim Ho Jin tersenyum. Kim Ho Jin terbang menukik ke bawah, menghindari serangan Ketua King. Ketua King berkata, "Itu Hermes Boot, item tingkat legenda. Boot yang berisi kekuatan Hermes dapat membuat pemakainya berjalan tanpa menyentuh tanah, meningkatkan kekuatan lompat dan movement speed masing-masing 30%. Tadinya aku keheranan, tapi sekarang aku yakin kepala Ketua King beregenerasi pulih dengan cepat. Bajigur ini bukan bawahannya Ishak atau apa semacamnya." Batin Pak Yongwan. Kim Ho Jin, aku tahu ada yang tidak biasa sejak dia kembali dari Mesir. Seakan-akan aku telah membawa dan membesarkan anak harimau. Pak Yongwan dan bawahannya memperhatikan pertarungan Ketua King dan Kim Ho Jin. Ketua King berkata, "Kekuatan itu, aku salah menilaimu dan mengira kalau dirimu hanyalah semut. Akan kupakai seluruh kekuatanku sekarang. Kau mungkin membual soal fakta kalau dirimu setara denganku. Semua yang kau inginkan ada di Underworld." Ketua King melompat ke arah Kim Ho Jin. Kim Ho Jin bersiap. Dia datang. Lagi-lagi Kim Ho Jin menangkis menggunakan perisai petir miliknya. Sambil mundur ke belakang, aku memperhatikannya. Tanpa menyadarinya, ada dinding di belakangku. Ketua King tertawa terbahak-bahak. "Kau lihat kemana?" Dengan sangat cepat, Ketua King menyongsong ke arah depan, menyerang Kim Ho Jin yang terpojok di dinding, menggunakan tombaknya dan dialiri petir. Kim Ho Jin berhasil menghindarinya dengan cara melompat ke atas. Skill Guggenir di Pain Pushman telah diaktifkan. Kim Ho Jin menengok ke atas. Serangan itu menghantam ke arah tebing. Kim Ho Jin melompat untuk menghindari puing-puing batu yang berjatuhan. Namun dari arah depan, Ketua King bersiap menyerang menggunakan tombaknya. Dengan refleks, Kim Ho Jin dapat menghindarinya. Serangan itu hanya menggores pinggangnya sedikit. Ishak berteriak memanggil Master. Sambil menutup pendarahan di pinggangnya, Kim Ho Jin mengaktifkan skill vampir. Skill Blood Mist telah diaktifkan. Ketua King berkata, "Apa kau pikir trik murahan seperti itu bisa bekerja padaku?" Ketua King mengeluarkan serangan laser petir dari tangan kirinya. Lagi-lagi Kim Ho Jin terbang, menukik ke bawah dan melompat dengan sangat cepat ke arah Ketua King yang dalam posisi sedang menyerang. Dia sungguh melenyapkan kabut darahku. Kim Ho Jin semakin dekat ke arah Ketua King. Boom! Kim Ho Jin menghantamkan palunya ke arah bahu dan lengan kanan Ketua King. Ketua King bersiap menyerang balik dengan menggunakan tangan kirinya. Giliranku untuk melakukannya lebih. Kim Ho Jin tidak sempat menghindarinya. Kim Ho Jin terpental sangat keras, terkena pukulan tangan kiri milik Ketua King. Tangan kanan Ketua King telah terputus akibat serangan dari Kim Ho Jin. Kim Ho Jin memuntahkan cairan darah dari mulutnya. Tangan yang tadinya putus kembali menyatu. Kim Ho Jin tersungkur di bawah tanah akibat terkena serangan tinju Ketua King. Ketua King berkata, "Bisakah kau merasakan serangan perbedaan antara kau dan aku?" Ketua King tertawa terbahak-bahak. "Aku berterima kasih padamu karena bersenang-senang setelah sekian lama kita harus mengakhiri ini, bukan?" Kim Ho Jin juga berkata, sambil perlahan ia terbangun. "Aku juga menikmati ini. Ini juga sudah cukup lama bagiku. Aku tidak tahu berapa lama. Tapi itu sejak aku bertarung sendirian, tanpa bantuan siapapun. Saat aku begitu antusiasnya melawan musuh yang kuat." Ketua King berkata, "Kau cuma membual." Dengan secara tiba-tiba, prajurit skeleton muncul di samping Ketua King dan melancarkan serangan. Namun dengan mudah pasukan prajurit skeleton dihancurkan. Prajurit skeleton hancur dengan satu tebasan tombak Ketua King. Ishak berjalan menghampiri Ketua King. Ia menatap ke arah Ketua King. Kim Ho Jin berkata, "Aku sudah bilang padamu, musuhmu yang sebenarnya itu."
Shakira berteriak memanggil nama ketua. Dulahan menodongkan pedangnya ke leher Shakira. Ketua King dikepung oleh prajurit skeleton milik Kim Mo Jin. Batin Ishak, aku sudah menempatkannya tepat di depan Li Tingking. Begitu disuruh masterku untuk mengulur waktuku. Meski mereka bukan prajurit skeleton yang aku summon. Dengan ini berakhir sudah. Setelah mendengar instruksi dari Ishak, para prajurit skeleton bergerak maju, menyerang ke arah ketua King. Para bajigur ini sudah kubilang itu percuma. Ketua King melancarkan lagi laser petir dari tangan kirinya, diarahkan kepada para prajurit skeleton yang mendekat. Namun serangan itu dipatahkan oleh palu Thor milik Kim Mo Jin. Ketua King merasa kesal. Para prajurit skeleton kembali bergerak maju. Ketua King bersiap menyerang menggunakan tombaknya. Kim Mo Jin, kau bajigur. Dengan tusukan tombaknya, prajurit skeleton dihancurkan. Tombak itu terus maju, menyongsong ke arah Kim Mo Jin. Dengan gisil Li Jindah menangkis serangan itu dan berkata, jika kau ingin menyerang rekanku, lewatilah aku terlebih dahulu. Aku adalah tanker miliknya. Li Jindah tersenyum sambil mengangkat jempolnya. Kim Mo Jin juga tersenyum. Ketua King sangat kesal. Ia mengayunkan tombaknya ke arah prajurit skeleton. Pak Yong-wan dari tadi hanya menonton pertarungan mereka. Lagi-lagi prajurit skeleton yang mendekat dengan mudah Ketua King hancurkan. Merlin Staff telah dipakai. Mana Lich meluap-luap. Lich mensummon para prajurit skeleton tambahan. Lich mensummon para prajurit skeleton tambahan. Lich mensummon para prajurit skeleton tambahan. Secara terus-menerus prajurit skeleton yang Ketua King hancurkan, Lich memanggil prajurit skeleton yang baru. Batin Pak Yong-wan, Li Tingking yang hampir tidak terkalahkan, sekarang dalam mode defensif. Tidak kusangka Ishak dan rekannya bergabung untuk membantu Kim Mo Jin yang dalam bahaya. Tidak mungkin semua ini telah dibuat oleh Kim Mo Jin bajigur itu. Kami hanya bermain-main seperti orang bodoh. Lagi-lagi Kim Mo Jin memutuskan lengan kanan yang memegang tombak Gugenir Ketua King. Para prajurit skeleton dengan jumlah yang sangat banyak secara bersamaan menyerang. Ketua King terbatuk memuntahkan cairan darah. Mana tidak memadai. Si Skate of Indra telah pergi. Regenerasi lebih jauh sudah tidak lagi memungkinkan. Pada akhirnya Ketua King pun telah tumbang. Ia sempoyongan dan menyender di tubuh bekas prajurit skeleton yang telah hancur. Kim Mo Jin menghampiri Ketua King. Ia berkata, kekuatanmu luar biasa, tapi di dunia ini tidak ada sesuatu yang memiliki kekuatan tidak terbatas. Ketua King tertawa dan berkata, aku merasa sangat puas, sampai membuatku tertawa. Kau bicara omong kosong seperti itu, padahal punya pasukan prajurit skeleton tidak terhingga. Kalau begitu, aku permisi. Kim Mo Jin menyerahkan penghabisan kepada prajurit skeleton. Teriakan kematian Ketua King bergema di dalam dungeon. Shakira tertunduk lemas. Ketua telah terbunuh. Ia merasa lemas dan tidak percaya. Keringat menetes di pipinya. Para bawahannya juga tertunduk. Dalam batin Shakira, ia sangat marah. Beraninya dia mengkhianati kami, Kim Mo Jin. Dengan kedua tanganku, aku pasti akan membalaskan dendam untuk ketuaku. Ishak berjalan menghampiri Shakira. Ia berkata, kalau begitu sekarang kami akan memilih penerus Li Tingking. Mendengar itu, Shakira sangat terkejut. Penerus? Itu berarti dia berniat membunuh kami semua, kan? Jika begitu, Shakira mengangkat tangannya. Ia bangkit dan berkata, Ketua tidak pernah menunjuk penerus kuil. Karena itu, Ishak, kamu memutuskan penerus yang akan memimpin kuil Thunder.
untuk kami, kumohon. Ishak merenung sebentar sambil memegang dagunya. Shakira tersenyum dalam batinnya. Mungkin bukan cuma satu orang yang bodoh yang tidak tahu kalau aku tangan kanan ketua. Setelah selamat dan keluar dari dungeon sialan ini, Kimojin akan kumasak kamu hidup-hidup, dasar bajigur. Kimojin mengangkat tangannya, ia berkata, biarkan aku yang melakukannya. Ishak menoleh, Shakira terkejut. Ishak berkata, maksudku, kau mau melakukannya. Batin Shakira, Kimojin, apa yang dia katakan? Kimojin berjalan, ia berkata, iya, aku membuat beberapa kesepakatan dengan Li Tingking sebelum ke Mesir. Itu kesepakatan di mana aku membunuh orang tertentu, maka dia akan membuatku di posisi inti guil. Ishak keringat dingin dalam batinnya, membunuh, jangan bilang dia membicarakanku. Kimojin melanjutkan, ku terima tawaran itu dan misiku berhasil. Jadi aku layak. Untuk itu bukankah kamu setuju, Shakira? Kamu juga ada di sana saat dia menawarkan itu padaku. Jadi tidak mungkin kamu tidak ingat, bukan? Shakira berteriak, apa? Omong kosong macam apa itu? Kapan kami punya penawaran seperti itu? Dengan Kimojin menatap Shakira dengan tajam. Jadi maksudmu kamu tidak ingat? Shakira sangat kesal dalam batinnya. Karena ketua tewas, meski dia mengklaim hak kebebasan seperti ini, tapi tidak ada bukti kalau itu kebohongan. Jika kami tidak berkompromi, maka tidak ada pilihan selain bertarung hingga akhir. Jika itu terjadi, kami, Guild Thunder, akan musnah di tangan Ishak. Shakira berkata, benar, kami membuat kesepakatan seperti itu. Kimojin tersenyum. Shakira sangat kesal. Kimojin, dasar bajigur licik. Tapi meski Kimojin layak, tidak seorang pun kecuali aku yang bisa mengurus kuil selain dengan ketua. Para anggota guild tidak akan menerimanya, kecuali aku yang ditunjuk sebagai ketua. Tunggu sebentar. Pak Yongwan ikut nimbrung. Siapa bilang kau bisa memilih penerus Guild Thunder sesukamu? Karena Li Tingking sudah mati, berdasarkan keinginannya, Guild Thunder akan diurus oleh kami, Guild Phoenix. Hei Ishak, kuapresiasi kebaikanmu dan dirimu yang tidak ikut campur. Tapi aku ingin kau tahu kalau ada kesepakatan utama antara Li Tingking dengan aku. Ishak tersenyum. Kimojin tersenyum dan berjalan menghampiri Pak Yongwan. Kau kesini tepat waktu. Pak Yongwan berkata, apa maksudmu ini? Apa masuk ke gudang senjataku tidak cukup bagimu? Beraninya kau menginginkan apa yang kumiliki? Kimojin berkata, sepertinya ada kesalahpahaman. Aku tidak akan menyangka kalau jadinya akan seperti ini. Terlebih aku berhasil mengalahkan Li Tingking sesuai perintah. Itu rasa keras kepalanya Ishak dan bukan niatku membuat situasi menjadi begini. Ishak cuma ingin menyelesaikan dungeon secepat mungkin. Karena itu, meski Li Tingking mati pun, dia berharap kalau kita bisa berdamai untuk sementara waktu. Kimojin berbisik, aku ingin memberimu saran dengan rasa terima kasih. Karena berkatmu sejauh ini, baik secara fisik maupun mental. Jangan keras kepala soal Guild Thunder. Kalau tidak, Ishak akan membunuhmu. Karena dia itu pria yang akan melakukan apapun demi menyelesaikan dungeon. Pak Yongwan dan Kimojin saling menatap dengan tajam. Pak Yongwan melirik ke arah sekitar. Tempat berdirinya pasukan prajurit skeleton. Lantai 7 kerajaan Goblin. Penyihir Goblin sedang menghadap kepada Raja Goblin. Ia mengatakan sesuatu dengan bahasa Goblin. Penyihir Goblin berteriak kepada pasukan Goblin. Pasukan Goblin juga berteriak. Mereka bersiap berperang. Kimojin juga bersiap. Tombak Odin, Guggenir, dan palu Thor, Mjolnir mulai beresonansi. Skill damage dari Power of the Underworld meningkat 200%. Kimojin memerintahkan pasukan prajurit skeleton untuk maju. Pertempuran telah dimulai. Pasukan prajurit skeleton melawan pasukan Master Goblin.
Regina dengan semangatnya membantai goblin-goblin. Shakira dengan wajah kesalnya menebas kepala-kepala goblin. Ishak hanya memperhatikan pertempuran mereka. Summoner Lead berdiri di samping Ishak. Batin Pak Yongwan yang menatap ke arah Ishak. Diremehkan seperti ini di depan para bawahanku karena si bajigur Ishak itu. Untuk sekarang aku akan bergerak seperti yang kau inginkan. Tapi aku akan balas dendam atas hinaan hari ini. 100, tidak 1000 kali lipat. Pak Yongwan mengangkat pedangnya. Giliran kita maju, serbu. Pertempuran terjadi di mana-mana. Mereka semua mengerahkan kemampuannya mereka masing-masing. Wilayah dataran tinggi Pakistan. Shakira yang pertama keluar dari gate. Mimin minta maaf kepada kalian. Untuk jadwal uploadnya akan sedikit lebih lama. Dikarenakan Mimin ngegarapnya secara manual, pakai tulisan tangan. Mohon kalian semua mengerti ya. Sampai jumpa.